kolaborasi daerah komunitas relawan Prabowo Gibran se-DKI Jakarta. Teman-teman yang di belakang silakan maju ke depan, masih ada kursi yang kosong biar terlihat rapi untuk foto dan dokumentasinya juga enak nanti. Gua ketutup. Video. Gua foto. Prabowo Gibran kementeriannya menang satu putaran. Yes. Oke, kita mulai. Prabowo Presiden Prabowo Gibran menang satu putaran. Yes. Luar biasa. Gak luar biasa, belum ya? Belum ya? Oke. Ada mau jadi pemenang kayak begitu. Berdiri yuk, kita berdiri sama-sama ya. Biar seru. Ini juga abang-abang yang mana ya? Ya. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Prabowo Presiden Yes. Aduh, luar biasa. Yang tiga. Oke. Presiden menang satu putaran. Yes. Itu dong relawan, semangat. Kita bertemu lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan sanjung hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bantulah jiwanya, bantulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ayo kita meneriakkan yel-yel kita supaya kita kompak, solid, bersama-sama memenangkan Prabowo Gibran. Prabowo! Prabowo Gibran! Yes! 3 kali. Oh, 2 kali. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Nusron Wahid selaku Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Yang saya hormati Pak Zaki Iskandar selaku Ketua TKD Provinsi DKI Jakarta, dan juga beliau adalah Ketua Golkar, dan kita doakan mudah-mudahan nanti jadi Gubernur DKI Jakarta. Yang saya
hormati Pak Kodari, pimpinan Indobarometer, kemudian teman-teman panitia, ada sekretaris Poltak Sinaga, kemudian ada ketua pengarah Pak Jojo Wahab, kemudian saya lihat di sini para tokoh-tokoh DKI yang hadir, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ketua-ketua dan sekretaris relawan se-DKI Jakarta. Wah, ini komandan tim golf kita baru datang ini. Selamat datang, Pak Moti. Selamat datang. Di kursi paling bagus. Pak Haris Ruslimoti, sini. Ketua. Sini. Komandan sini. Oke. Teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan bahwa peserta dari acara rapat kolaborasi relawan se-DKI ini adalah 125 organ relawan. Yang kita undang hanya ketua dan sekretaris. Jadi banyak teman-teman yang ingin berhadir di sini, tapi memang kita batasi dan waktunya juga kita batasi nanti sampai jam 17.30. Yang penting hasil atau output dari acara ini adalah bagaimana kita bisa bekerja untuk bersama-sama memenangkan Prabowo Gibran di DKI Jakarta. Intinya itu, oleh karena itu kami atas nama seluruh panitia mengucapkan selamat datang di acara rapat kolaborasi relawan se-DKI Jakarta. Yang kedua, kami mohon maaf bila ada pelayanan dan penerimaan yang kurang memuaskan. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jaki yang sudah memberikan kita fasilitas yang megah ini, tempat, dan beliau bilang kemarin kapan saja kita melaksanakan acara di sini tidak masalah. Bahkan kalau kita semua mau masuk Golkar juga nggak apa-apa. Ya betul. Terima kasih. Allahumma fiqlah bitrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Presiden. Prabowo Gibran. Menang satu putaran. Yes. Terima kasih. Saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Prabowo Presiden. Prabowo Gibran. Menang satu putaran. Yes. Oke, biar semangat dulu. Saya nggak tahu nih Pak Ketua udah ada makanannya belum? Oh, alhamdulillah. Pantesan suaranya agak kencang. Tinggal kopinya aja nanti. Alhamdulillah. Sekretaris TKN yang kami hormati, Bang Busron, juga Pak Kodari yang hadir di sini, kemudian dari tim golf, Pak Putih terima kasih, juga Ketua Relawan Golf DKI Jakarta dan juga Pak Tim ini di Partai Golkar Jakarta, hadirin para relawan semua, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kantor Golkar Jakarta. Dekat dan tidak ada karena bukan daerah khusus ibu kota lagi, jadi kita biasakan profil di Jakarta sekarang. Selamat datang dan hari ini kita kumpul karena kurang lebih 40 hari lagi kita punya waktu untuk memenangkan pasangan calon Prabowo Gibran satu putaran di Jakarta. Ini kerja yang sangat keras dengan tantangan yang sangat tinggi karena kita tahu Jakarta adalah merupakan daerah barometer untuk provinsi di Indonesia, sekaligus juga tempatnya pasangan calon yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kumpul untuk menajamkan nanti target
program strategis dalam rangka memenangkan pasangan calon 02 satu putaran di Jakarta. Saya mau bertanya sekali lagi, siap tidak? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul kita di sini nanti paparan dari Pak Nusron, Bang Nusron, dan juga dari Bang Kodari bisa menjadi bahan masukan buat kita semua. Yang penting seluruh relawan yang ada 140 yang hadir perwakilannya ini kompak dan solid. Tujuan kita satu, karena ini kemenangan kita semua bersama. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyambutan maupun tempat di kantor Golkar Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita dengarkan sambutan oleh Ketua TKN Golf Prabowo Gibran, Bapak Haris Rusli Moti. Dengan hormat kami persilakan Bapak Haris. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Mus Nusron Wahid selaku sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Pak Jaki sebagai ketua DPD Golkar bukan DKI Jakarta lagi, Provinsi Golkar Provinsi Jakarta, sekaligus sebagai ketua tim kampanye daerah Jakarta, Pak Gojalin Harahap, sahabat saya juga yang juga menjadi wakil komandan Golf TKN dan sekarang menjadi penanggung jawab di DKI Jakarta dan Kakanda Muhammad Kodari yang hari ini akan memberikan landasan kepada kita dalam memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekali putaran. Dalam berbagai kesempatan kami selalu menyampaikan kepada seluruh teman-teman relawan bahwa kunci kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam sekali putaran itu ada pada diri kita, bukan pada kekuatan di luar sana. Yang utama dan terutama, kita perlu mengetahui bahwa jika kita berkaca dari hasil survei yang hari ini menempatkan Pak Prabowo di antara 45 sampai 49%, itu adalah satu kerja politik kampanye positif. Jadi elektabilitas yang dicapai oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bukan produk dari kampanye negatif, kampanye adu domba, kampanye membentur-benturkan antara satu kelompok, satu golongan, satu agama dengan agama yang lain. Nah, kita tetap pada jalan ini. Jadi kita tidak akan keluar di dalam jalan kampanye positif seperti ini. Dalam berbagai kesempatan juga kami sering menyampaikan kepada seluruh teman-teman relawan bahwa kunci kemenangan yang kedua adalah kita bekerja sama, bergandengan tangan, bergotong royong. Di dalam relawan itu sendiri Pak Jaki, Pak Nusron, ada 4 kelompok besar. Ada relawannya Pak Prabowo, ada relawannya Pak Mas Gibran, ada relawannya Pak Jokowi, ada relawan yang afiliasi ke partai politik. Golkar punya relawan juga, ada Pak itu Pak Jojo itu bikin relawan sendiri juga. Demokrat juga punya komunitas relawan, PSG juga bikin komunitas relawan. Jadi ada relawan yang afiliasinya ke partai politik. Ada dari 4 kelompok besar relawan ini, di dalamnya ada berbagai macam segmen. Ada mama, ada genji milenial, ada buruh, ada petani, ada golongan agama dan macam-macam. Nah, ini adalah satu keragaman dari kekuatan kita. Kita akan menang kalau kita bisa berkolaborasi antara satu unsur, satu elemen, satu kekuatan, satu komponen dan unsur elemen komponen kekuatan yang lain. Nah, inilah saya kira ke depan ini Pak Nusron mudah-mudahan segera ada diskusi lanjutan supaya seluruh potensi yang ada sekarang ini bisa kita maksimalkan di dalam 30 hari ke depan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena di DKI Jakarta menurut survei kita masih berada di posisi 2 lah. Kita belum sampai ke posisi 1. Oleh karena itu menurut saya kita
itu sebetulnya hanya dua. Pertama, mensosialisasikan sosoknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sosok artinya wajah mereka berdua ini harus makin dikenali oleh rakyat, oleh para pemilih. Karena ketika rakyat masuk ke TPS, yang dicoblos itu wajahnya atau gambarnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Harus makin dikenali karena banyak sekali foto caleg DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, ada juga calon DPRD RI yang bertebaran. Jangan masyarakat nggak bisa bedakan mana lebih banyak cawapres dengan caleg. Jadi harus makin disosialisasikan. Yang kedua adalah sosialisasi program. Nah, program ini seperti arahan Pak Wisnu, tidak semua program harus kita sosialisasikan. Sosialisasikan program yang sesuai sektornya. Kalau mak-mak itu sosialisasikan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak pelajar kita. Kalau gaji dan milenial, sosialisasikan program subsidi startup milenial. Jadi tidak semua program, misalnya program pembentukan badan fiskal nasional. Nah, kalau Bapak Ibu sosialisasikan nanti ditanya lagi dan sejawab. Nah, jadi mendingan diserahkan kepada Dewan Pakar untuk menjelaskan program-program seperti itu. Jadi hanya dua tugas ini yang harus kita sosialisasikan. Kita lakukan, artinya bentuk alat-alat sosialisasinya pun banyak melalui medsos kita. Nah, hari ini yang berhukum 140 orang, 140 orang, hampir 200 orang. Ini saya ambil contoh. Kalau 200 orang ini punya akun media sosial, lalu membuat konten, lalu diupload di media sosial masing-masing, maka otomatis ada singkatan. Kalau yang nonton satu orang, yang view satu orang saja, sudah 200 orang. Apalagi kalau setiap konten itu yang nonton ratusan orang atau ribuan orang, maka makin tersosialisasilah wajahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, program-programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ini yang saya kira yang penting, yang menjadi catatan kita. Nah, yang terakhir sekali lagi, kita jaga situasi yang kondusif menjelang Pilpres 2024 dengan tetap kampanye yang rukun, yang sejuk, yang damai. Kalau situasi rukun, sejuk, dan damai kita pelihara terus, insya Allah pada tanggal 14 Februari nanti kita akan menang sekali putaran. Tapi kalau kita terpancing provokasi dan semburan api yang dilempar oleh pihak sana untuk memainkan manajemen COVID agar mereka bisa mengkonsolidasi kekuatan mereka, maka kita mungkin agak sulit menang sekali putaran. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati tes Pak Zaki Iskandar, Ketua TKD Provinsi Jakarta Raya. Nah, kita ganti namanya Jakarta Raya saja sekarang. Nah, Jakarta Raya. Ini orangnya ganteng, gagah, duitnya banyak. Moti, Komandan Golf yang mewakili seluruh relawan, Pak Kodari yang selalu kampanye harus menang satu putaran, Pak Cucu, Pak Rujal Yaraham, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para relawan seprovinsi Jakarta Raya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan saudara sekalian, syarat pertama makna menang satu putaran. Jangan sampai salah tafsir, jangan sampai salah tafsir dan salah makna. Menang satu putaran itu maknanya pemilunya hanya cukup dilaksanakan sekali putaran saja. Ya, itu harus dimaknai begitu. Menang satu putaran itu maknanya pemilunya tidak perlu bertele-tele, cukup selesai tanggal 14 Februari tahun 2024 selesai dan Prabowo Gibran ditetapkan menjadi pemenang.
maknanya menang satu putaran. Jangan sampai nanti diplesetkan menang dalam putaran pertama, putaran selanjutnya kalah. Jangan. Nah, jelas ya? Jelas gak ini? Jelas, supaya maknanya itu. Jangan maknanya menang dalam satu putaran. Nah, syarat mutlak menang dalam satu putaran ini kuncinya adalah Pulau Jawa, Pulau Sumatera harus menang. Itu syarat mutlak. Kenapa? Karena pemilih numpuk di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Betul nggak Pak Kodari? Nah, nanti Pak Kodari yang menjelaskan karena beliau ini surveyor. Kalau kita ini kan profesor, pronolan Gemiansor. Nah, karena itu menang dalam satu putaran ini Pulau Jawa dan Sumatera harus kita menangkan. Di Sumatera kita masih ada 2 provinsi setidaknya menurut Survei kan ini. Nah, Survei itu kan, menurut Survei itu ada 2 provinsi yang masih kalah, yaitu Sumatera Barat sama Aceh. Ini harus dikejar. Di Pulau Jawa juga masih ada 2 provinsi menurut Survei juga tadi, itu adalah pertama Jakarta Raya sama Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengah alhamdulillah semula jaraknya selisih 20%. Sekarang selisihnya tinggal 8%. DKI semula selisihnya 16%. Sekarang selisihnya tinggal 4%. Ini menurut informasi nanti lebih jelasnya Pak Muhammad Kodari. Pokoknya yang penting semangat, ya kan? Tapi kalau tadi ada 140 berapa tadi relawan, di Jakarta Raya ini ada 244 kelurahan, kecuali Kapuk yang pemilihnya banyak. Karena kelurahan Kapuk itu pemilihnya 183.000, ya kan? Ini dapilnya kiri, daerah padat Kapuk itu. Kalau satu relawan menghandle satu kelurahan, udah dasar. Door to door satu kelurahan, dari rumah ke rumah, ya kan? Memang yang namanya relawan itu harus memperbanyak tim. Saya sebut biasanya adalah tim LKC. Apa tim LKC itu? Orang Jawa bilang lembaga kakean cangkem. Yang mulutnya itu banyak dari pintu ke pintu itu. Bu, jangan lupa ya, nanti kalau Pak Prabowo menang, jika nanti begini, nanti begini, nanti begini. Itu namanya tim LKC, lembaga kakean. Itu harus diperbanyak. Jadi relawan jangan hanya duduk-duduk di kafe, itu relawan milenial. Ya, itu nggak cukup. Jangan, atau relawan jangan hadir dalam satu acara joget-joget, itu juga baik tapi nggak cukup hadir loh. Tolong nanti dari kesepakatan ini dibagi, ya, satu relawan satu kelurahan. Dua, memperbanyak LKC, sumber-sumber LKC. Ya kan, betulnya apa? Visi-visi maksudnya gitu. Kalau boleh bawa susu gitu, lebih bagus lagi gitu. Tidak ada larangan membawa susu, ngasih susu susah. Ya kan, tidak ada larangan. Kecuali ngasihnya ke anak-anak itu tidak boleh. Yang dikasih orang tuanya meskipun nanti dimakan atau diminum anaknya, itu boleh sesuai dengan aturan Bawaslu gitu. Jadi kata kuncinya itu kita harus door to door. Karena kalau sudah tinggal 40 hari, selisih kurang survei katakan ada 4-3% ini untuk sampai menang dalam satu putaran, itu yang menentukan setidaknya 3 hal. Pertama, menguatkan pemilih yang sudah kuat, yang sudah pasti kita kuatkan supaya nggak bergeser. Kedua, mengambil swing voters, orang yang belum memilih. Nah, orang yang belum memilih biasanya itu siapa? Biasanya kelas menengah, orang yang tinggal di komplek-komplek, biasanya itu yang agak ini, yang belum disentuh. Kalau tinggal di kampung-kampung, biasanya itu kecenderungannya sudah punya pilihan. Itu yang perlu diyakinkan, betul nggak? Ya kan, kayak di komplek-komplek. Nah, swing voters ini atau orang yang belum memilih ini biasanya akan menentukan pilihan itu tergantung dengan sikap kita tadi Pak.
Saya Pak Moti itu sudah betul. Sikap kita yang teduh, yang santun, tidak boleh berisik. Pokoknya jangan sampai banyak pelanggaran. Harus santun, harus baik, dan jangan menyerang kanan kiri. Tidak boleh menjelek-jelekan. Dalam arti paslon lain tidak boleh menjelek-jelekan. Jangan, tidak boleh menjelekkan kanan, tidak boleh menjelekkan kiri. Kenapa? Alhamdulillah. Harusnya ini dengan bersatunya Pak Prabowo sama Pak Jokowi, pemilih Indonesia harusnya 100% ada di sini. Kok belum bisa 100%? Berarti apa? Dulu kan ada istilah cebong sama kampret, sekarang tidak ada. Tidak ada sekarang cebong sama kampret. Berarti yang namanya cebong dulu bukan mendukung Pak Jokowi, tapi apa? Pembenci Pak Prabowo yang numpang di dalam Pak Jokowi. Begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi nyatu, cebongnya hilang dikit, dia tidak mau. Sebaliknya kampret ini sebetulnya bukan pendukung Pak Prabowo, karena dua-duanya orang baik. Pendukung kampret ini ternyata apa? Pembenci Pak Jokowi yang memanfaatkan Pak Prabowo pada saat itu. Buktinya ketika Pak Prabowo menyatu dengan Pak Jokowi, kampretnya masih ada menghilang. Nah, dia nggak mau nyatu di sini. Karena itu Bapak sekalian, pastikan insya Allah bahwa pendukung Pak Prabowo Gibran adalah pendukung orang yang paling suka dengan keteduhan. Betul kan? Paling suka dengan persatuan. Betul kan? Paling suka dengan kerukunan. Dan yang paling penting suka keberlanjutan pemerintah supaya program-programnya jalan. Dan itu kan, jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus tambah percaya diri. Jadi kalau yang dulunya pendukung Prabowo kok saya nggak mau gabung, nah, berarti dia kampret. Ya kan, sesungguhnya apa? Dia membenci Jokowi, bukan mendukung Prabowo. Sebaliknya kalau dulunya dukung Pak Jokowi, kok ini anaknya masih nggak mendukung, sesungguhnya dia yang cebong. Dia pembenci Pak Prabowo. Sekarang kita sampaikan tentang kebaikan-kebaikan Pak Jokowi, kebaikan-kebaikan Pak Prabowo, itu supaya kita ke basis yang ada. Kalau orang Jawa, saya yakin mayoritas akan pilih Pak Prabowo. Saya orang Jawa. Kalau menurut survei masih banyak yang belum pilih Pak Prabowo, itu satu orang Betawi, kedua orang Melayu. Nah ini tolong nanti kalau bisa Pak Jaki ini kan tokoh Betawi nih. Bapaknya Betawi Tangerang, ibunya Saripah. Orang Betawi biasanya kan mengagumnya Habib. Jadi harusnya bisa meyakinkan itu. Nah, karena itu kalau orang Jawa pasti memahami. Nggak ada Pak. Kalau pilihan kepala desa, ini mana saja dari wajah-wajahnya yang orang Jawa, angkat tangan orang Jawa. Nah itu orang Jawa ini. Pernah ngikuti pilihan kepala desa kan? Waktu di desa sana lihat kan saudaranya atau apa? Di desa ini kalau ada calon kepala desa, rebutan kepala desa kalah, itu bisa 6 tahun, bisa 10 tahun mau dinaikkan ke YouTube. Lebaran ketemu nggak mau salaman, di masjid ketemu melengos gitu. Itu orang Jawa. Tapi lihat sekarang Pak Jokowi sama Pak Prabowo 2 kali calonan, Pak Prabowo kalah tapi diajak gabung pemerintahan bersatu. Itu kalau nggak orang baik, bukan orang negarawan demi bangsa dan negara, bukan orang ikhlas, nggak mungkin. Sebaliknya Pak Jokowi kalau nggak orang baik, nggak mau ngajak. Ini kalau orang Jawa ini paham. Sehingga ini banyak pemilih di Jawa Timur, pemilih Jawa Tengah yang menentukan pilihan kepada Pak Prabowo karena perspektif seperti ini. Nah karena itu bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, kalau mendekati masyarakat, kalau dia orang Jawa, dekati secara kemanusiaannya. Kalau dia komunitas pesantren, unggulkan program pesantrennya. Kalau Prabowo Gibran akan menjamin menambah dana abadi pesantren. Nah, guru ngaji akan disubsidi, guru ngaji. Kemudian apalagi guru-guru madrasah disetarakan dengan guru-guru negeri dan sebagainya. Karena tidak ada lagi perbedaan antara sekolah agama sama sekolah umum. Ini misal, semua harus dielaborasi supaya tadi disampaikan oleh Pak Harus Mukti, kalau ke masyarakat bawah nggak paham, jangan ngomong hilirisasi nggak paham.
kemenangan. Ada nomornya. Insya Allah Tuhan bersama kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau kan, amin. Insya Allah, ya kan, Tuhan bersama kita. Insya Allah kemenangan sudah di depan mata. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Insya Allah pukul 15, pukul 17 selesai quickon, kita sudah bisa mempunyai ketetapan baru. Tapi syaratnya satu, jangan hanya tepuk tangan dan amin saja. Syaratnya harus kerja keras, door to door ke rumah-rumah. Satu. Nah, tadi siapkan LKC. Jadi saya harap yang hadir di sini menjadi komandan LKC. Ya kan? Nanti Pak Haris Mufti kita tetapkan jadi presiden LKC. Lembaga Kakek Cangkem itu. Sanggup? Nah, itu aja cukup, nggak usah panjang-panjang biar ini nanti yang penting habis ini tolong Pak Gojali harap, ya kan? Tolong ini dibagi. Ini tanggung jawab kelurahan ini, tapi khusus Kapuk karena pemilihnya banyak di Kepuk. Ya kan? Kapuk, kalau Selong itu kecil, pemilih cuma kecil kalau Selong itu. Selong juga kecil, yang kedua sampai nggak bisa masuk semua karena itu rumahnya komplek-komplek di Senayan, di Torma Abang, kita itu susah. Nah, satu lagi yang sulit ditembus selain komplek, orang yang tinggal di apartemen, betul kan? Tapi memang masalahnya isinya orang apartemen kan orang macam-macam juga ini masalahnya. Rumah susun nggak dimasukin, ya, karena Jakarta ini kan komplek masalahnya gitu. Masyarakatnya multikultural dan banyak sekali. Saya kira cukup. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita yel-yel Prabowo Presiden. Prabowo Gibran. Yes, yes. Mantap sudah inilah pasti ini. Ya kan? Pokoknya kalau Pak Prabowo Gibran menang salam satu putaran, nanti Pak Haris Mufti sama Pak Gojali undang lagi kita. Ngapain kita? Kita makan-makan sambil syukuran bersama. Sambil syukuran bersama, sekaligus persiapan Pak Jaki sekaligus. Nah, kalau Pak Jaki suaranya bagus itu. Saya kira itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, ada kuncinya door to door. Orang harus disapa, dari pintu ke pintu, dari orang semuanya disapa, tidak ada yang dilewatkan. Oke, itu aja. Cukup. Padahal negara dan belum terang. Lihat, di dalam pertahanan itu ada konsep namanya deterrent effect atau namanya efek keseganan. Orang kalau nggak mempunyai alutista yang kuat meskipun dalam kondisi damai, maka dia akan tidak. Orang karena perang itu setiap saat bisa datang, tidak menyangka ada perang Rusia Ukraina. Ya kan? Nah, karena itu yang namanya konsep pertahanan itu ada civis, pacem, pangabing. Kalau kamu ingin damai, maka bersiap-siaplah untuk perang. Jadi bersiap-siap itu jauh lebih baik. Karena alutista kita banyak, maka dan kuat, maka ada deterrent effect. Apa deterrent effect-nya? Orang tidak berani menyerang kita. Karena kalau dia mau menyerang, mikir. Karena apa? Di sana punya bom anu, punya senjata lengkap dan banyak. Kita nanti akan kalah. Itu namanya deterrent effect. Sama halnya ketika kamu lewat di jalan, ada tulisan dilarang jalan ini karena di sini ada lubang. Kamu belok ke sana, itu namanya deterrent. Jadi pengadaan alutista yang banyak meskipun dalam kondisi damai itu dalam rangka menciptakan deterrent. Jadi pemimpin, kalau Pak Muhaimin mengatakan seperti itu berbahaya bagi pemimpin maupun calon pemimpin dalam konsep pertahanan nasional. Itu menandakan bahwa Pak Muhaimin tidak mempunyai konsep dan konsep pertahanan secara itu.
holistik dan terintegratif karena tidak memahami konsep tentang deterrent effect. Oke, Ini kan sebenarnya pengadaan alutsista digunakan dari luar negeri nih Pak. loh, begini, yang namanya sumber pembiayaan negara itu kan dari semua dari APBN. Yang mengatur APBN itu kan tadi sudah saya sampaikan. Ada penerimaan negara, ada belanja negara, ada pembiayaan. Belanja negara itu mau dimasukkan dalam belanja maupun APBN ini maupun pembiayaan semua tergantung pada kebijakannya Ibu Menteri Keuangan Sri atas persetujuan pimpinan Badan Anggaran DPR. Sehingga kalau mengusut semacam itu Pak Muhaimin menjadi tidak paham konsep. Pak Muhaimin kan pimpinan DPR, dia ikut menyetujui. Harusnya dia paham tentang postur APBN. Nah, ini menandakan lagi-lagi Pak Muhaimin ini adalah pemimpin yang kalau jadi ini berbahaya dalam konteks ketahanan nasional karena tidak memahami secara utuh tentang konsepsi pertahanan. Apalagi postur anggaran pertahanan dia tidak paham kalau itu semua dia ikut mengikuti waktu perizinan. Oke, Terima kasih Pak. Sampai sempat. Ya. Hari ini konsolidasi seluruh relawan Jakarta terkait persiapan untuk kampanye damai dan juga pelaksanaan pemilihan presiden di 12 Februari 2024 di kurang lebih sekitar 4 bulan. Konsolidasi ini juga tadi dihadiri oleh KPR, Pak Kukron, dan juga terkait dengan perkembangan perolehan prediksi perolehan suara Tadi kan Pak sendiri kan menyorot ini Pak jejak masalahnya itu kan harus diperhatikan Pak. Ya, wilayah mananya yang harus jadi perhatiannya. Jadi nggak spesifik tapi Strateginya apa tuh Pak? strateginya memperkenalkan dan mensosialisasikan seluruh program-program Prabowo Gibran yang bisa kita laksanakan langsung. Salah satunya tadi makan siang